Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Senang sekali saya Diki Sanjaya dapat menyapa Anda kembali tentunya di Majelis Ilmu kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia yang disiarkan dari Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Pada kesempatan kali ini, Cahaya Hati Indonesia kedatangan dua orang guru spesial, yakni Kiai Haji Ahmad Kosasi dan juga Kiai Haji Yusuf Mansur, yang insya Allah akan berbagi ilmunya dengan kita semua. Dan tentunya untuk pemirsa, jika Anda ingin mengetahui informasi terupdate dari program Cahaya Hati Indonesia, silakan untuk memfollow akun sosial media kami di Twitter @chi_inews dan juga di Instagram @cahayahati_inews. Nah, tema pertama pada kesempatan kali ini adalah pintu-pintu kebaikan. Nah, sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah yang pertama dari Kiai Haji Ahmad Kosasi, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan alladzi farada alaina siyama fi syahri Ramadan. Faman shamahu imanan wa ihtisaban nala minallahi rahmata wal ghufran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi ilal insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Jamaah kajian Istiqlal yang dirahmati Allah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini, hari ke-11 dari bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan gerakan langkah untuk menuju ke tempat yang mulia ini, Masjid Istiqlal yang kita banggakan dan kita cintai. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat buat kita bersama, amin ya rabbal alamin. Saya ingatkan, mungkin bagi yang belum niat i'tikaf, silahkan diniatkan i'tikaf agar duduk kita, keberadaan kita di masjid ini mendapat pahala i'tikaf, selain insyaallah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hadis yang kita baca pagi hari ini, hadis yang berkaitan dengan abwabul khair, pintu-pintu kebaikan yang mudah-mudahan akan menghantarkan kita kepada hal-hal yang berkaitan dengan amalan sehari-hari, ibadah sehari-hari, dan perbuatan-perbuatan yang akan memberikan kepada kita kebahagiaan, bukan saja di akhirat tapi juga kebahagiaan di dunia ini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabul khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara wa sholatur rajuli fi jawfil laili. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa zirwatu sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu
wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi thumma qala kuffa alaika hadza. Fa qultu ya Rasulullah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Faqala sakilatka ummuka wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, salah seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal, sahabat besar, sahabat yang sangat dekat kepada Nabi kita Muhammad SAW, menanyakan perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dia dari sentuhan api neraka dan memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban Nabi cukup panjang dan cukup luas sehingga benar-benar bisa menjadi bekal buat sahabat Mu'adz bin Jabal untuk menjalani kehidupan di dunia dan akan tercapai cita-citanya di hari kiamat nanti, yaitu selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ini, pada pagi ini, seluruh hati kita terbuka untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk tergerak melaksanakan apa yang dinasihati oleh Nabi kita Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, beritahukan kepada saya, ajarkan kepada saya amalan-amalan apa yang kira-kira bisa memasukkan saya ke dalam surga dan menyelamatkan saya dari api neraka. Kelihatannya, kedengarannya enteng pertanyaannya. Tapi apa respon Nabi ketika ditanya soal masuk surga dan bebas dari neraka? Kata beliau, laqad sa'alta an azimin. Hai Mu'adz, ketahuilah, pertanyaan yang kau ajukan itu bukan pertanyaan kecil, bukan pertanyaan ringan, tapi azim, pertanyaan yang besar, pertanyaan yang luas. Dan bisa jadi bagi sebagian orang itu merupakan amalan-amalan yang cukup berat. Nah, nanti kita lihat nih, kita ukur diri kita terhadap perbuatan-perbuatan yang dianjurkan Nabi, apakah enteng atau berat. Sebab nanti ada tipsnya, ada cara di mana Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan hati kita untuk melakukannya sehingga bisa mudah kita lakukan. Walaupun bagi sebagian orang masih berat, karena dia belum menempuh cara-cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan taufik tersebut. Kata Nabi lanjutannya, wa innahu yasirun ala man yassarahullah. Tapi walaupun pertanyaannya itu besar, insya Allah kata Nabi, yasirun, akan mudah menjalankannya. Bagi siapa mudahnya? Ala man yassarahullah,
Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, akan mudah melaksanakannya. Enteng sekali buat dia kerjakan apa yang diajarkan oleh Nabi ini. Jamaah yang dirahmati Allah, pasti masing-masing kita kadang merasakan ada amal-amalan yang mungkin pernah kita kerjakan terasa berat, tapi kemudian menjadi ringan sama kita. Ada bahkan sebaliknya. Bagi sebagian orang, ada yang dulu amalan-amal itu mudah dia lakukan, mudah dia kerjakan, tapi pada satu saat kok menjadi berat pekerjaannya. Ini nanti Allah sendiri yang langsung menunjukkan kepada kita dalam firman-firman-Nya bahwa ada cara di mana kita bisa dengan mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan-larangannya, walaupun bagi sebagian orang terasa berat. Apa yang pertama kata Nabi? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, ta'budullah. Engkau beribadah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah dengan murni tanpa mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah tersebut. Tidak ada unsur lain dalam ibadah, semata-mata karena memang dia ingin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah mukhlishina lahuddin, beribadah dengan memurnikan ibadahnya, keberagamaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada sesuatu pun yang membuat ibadahnya menjadi syirik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ringan saja, seseorang yang melaksanakan ibadah tetapi ada faktor lain dari tujuan ibadahnya, nah ini sudah dianggap mengotori kemurnian ibadahnya. Ada contoh yang mungkin kita mudah merasakannya atau mudah menilainya. Contohnya begini, ketika kita melaksanakan sholat, insya Allah murni ibadah sholat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manakala kita melaksanakan sholatnya di masjid dengan di rumah, akan beda. Coba kita ingat-ingat bagaimana ketika kita sholat di rumah. Biasanya kita menggunakan pakaian seketemunya. Seketemunya artinya yang digantung, kita pakai yang digantung, ya. Yang ada di ruang sholat itulah yang kita pakai. Soal cakep tidaknya itu nomor 17, ya. Yang penting ada dulu kalau di rumah. Tapi kenapa ketika kita mau ibadah, mau sholat ke masjid, nggak pakai baju seketemunya? Kita cari dulu, pilih-pilih dulu, mana kira-kira baju yang pantas saya pakai, mana kira-kira celana atau sarung yang pantas saya pakai, mana peci yang pantas saya pakai. Kenapa beda? Padahal yang kita hadapi sama. Di rumah kita menghadap kepada Allah, di masjid kita menghadap kepada Allah. Tapi kenapa penampilan kita jadi beda? Mungkin akan menjawab, kan Allah suruh ketika kita mau datang ke masjid pakai pakaian yang indah. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai manusia, gunakanlah perhiasan kamu setiap kali ke masjid. Wah, cakep tuh dalilnya. Jadi kalau di rumah bukan masjid, bukan, itu rumah. Ini ke masjid. Padahal yang dimaksud masjid di sini ketika engkau mendatangi tempat sujud.
Ketika engkau akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja, maka gunakanlah zinatakum, perhiasan kamu atau pakaian yang indah. Tapi pada prakteknya berbeda. Ketika kita sujud di rumah beda dengan ketika kita sujud di masjid. Apa yang membuat kita berbeda? Ternyata kalau kita mau jujur terhadap diri kita sendiri, karena kalau kita ke masjid banyak orang yang lihat. Jadi tampilan harus apa? Harus bagus. Banyak orang yang mencium aroma kita, jadi baunya harus harum. Kalau di rumah kita sendirian, nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Nah ini, walaupun sholatnya berjamaah saya yakin lillah, ikhlas lillahi ta'ala, tapi penampilannya sudah ada unsur lain. Sehingga dia membedakan tampilannya ketika di rumah dan ketika di masjid. Nah, kecil kelihatannya, tapi sudah ada unsur beribadah, bukan semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada campurannya. Walaupun insya Allah tidak menghilangkan keabsahan sholat kita, tidak menghilangkan fadilah berjamaah kita, tidak menghilangkan langkah-langkah yang kita lakukan dari rumah ke masjid. Tetapi dari segi penampilan atau pelaksanaan perintah ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid sudah tercampur dengan unsur lain. Hal ini bisa kita murnikan lagi atau bisa kita bersihkan lagi dari unsur-unsur karena manusia dengan cara kita tidak membedakan antara tampilan kita ke masjid dengan tampilan kita ketika kita sholat di rumah sendirian. Di rumah kita pakai pakaian yang indah, kita harumkan badan kita, begitu juga ketika kita masjid sama, tidak ada bedanya tampilan kita antara di rumah dengan di masjid. Nah ini insya Allah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah jeda ikan berikut ini Kiai Haji Ahmad Kosasih masih akan melanjutkan tausiahnya tetap di Cahaya Hati Indonesia. Jemaah yang dirahmati Allah, banyak sekali Nabi mengajarkan kepada kita hal-hal yang membuat kesalahan kita menjadi rontok, menjadi gugur. Barangkali ini karena kepahaman Nabi bahwa yang namanya manusia seringkali berbuat khilaf, berbuat salah. Cuma ada yang sadar, ada yang nggak sadar dengan kesalahannya. Syukur kalau dia sadar, kemudian dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tidak sadar, berbuat lagi, bahkan diingatkan oleh saudaranya, tetap dia masih berbuat lagi, maka ini bahaya, kata Ibnu Abbas. Kata beliau apa? La kaba'ira ma'al istighfar wala saghaira ma'al israr. Kata Ibnu Abbas, yang namanya dosa besar itu nggak bakal ada kalau disertai dengan istighfar. Dosa sebesar apapun pasti akan diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah kalau pelakunya bertaubat dengan taubatan nasuha. Tidak ada yang tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama dia mau beristighfar sebelum sakratul maut. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kata Ibnu Abbas, la israra la saghaira ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa kecil. Kalau apa? Kalau pelakunya terus-menerus melakukannya. Sekali melakukan, diulangi lagi kedua, diulangi lagi ketiga, keempat dan seterusnya sehingga menjadi seperti bukit. Ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, apa mungkin dosa-dosa kecil bisa dianggap dosa besar?" Kata Ibnu Abbas, coba kamu lihat. Kalau kita lihat tumpukan pasir, bisa jadi seperti gunung, tumpukan pasir. Tapi kita ambil pasirnya, butirannya besar atau kecil? Ternyata butirannya halus-halus, kecil-kecil butiran pasir. Tapi karena saking banyaknya ditumpuk, sehingga dia menjadi seperti gunung. Begitulah dosa kecil, kalau dilakukannya terus-menerus, sehingga menjadi dosa-dosa yang besar. Wal'iyadzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah, maka ketika seseorang beristighfar kepada Allah, sebesar apapun dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Dosa-dosa kecil ini diampuni dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Salat antara satu dengan salat kedua, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Antara Ramadan, antara Jumat ke Jumat, menjadi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ke Ramadan, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu akan menggugurkan dosa-dosa kesalahan kecil kita, sebagaimana kama yutfil ma'un nar, sebagaimana air menggugur ataupun menghilangkan, mematikan dan memadamkan api yang berkobar. Wa shalatur rajuli fi jawfil lail, demikian pula salat malam, ya. Siapa saja melaksanakan salat malam itu menjadi pintu kebaikan buat dia. Saya yakin yang hadir di sini semuanya paham yang dimaksud sholat malam. Ada yang bilang tahajud, ada yang bilang qiyamul lail, apapun namanya, yang penting pelaksananya di malam hari. Alhamdulillah, bulan Ramadan beda dengan bulan-bulan lain. Kalau di bulan-bulan lain, ketika kita ingin mendapat fadilah tahajud, kita harus tidur dulu. Tidur berapa menit, berapa jam, kita bangun, kemudian kita sholat malam, itu namanya sudah tahajud. Tapi kalau bulan Ramadan beda. Tanpa kita tidur terlebih dahulu, sudah dianggap qiyamul lail, sudah dianggap menghidupkan malam. Seperti kita sholat tarawih. Cuma tarawihnya jangan cepat-cepat kali ya. Jangan 10 menit 20 rakaat gitu kali ya. Itu kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang qiyamul lail di malam Ramadan, maka diampuni dosa-dosa yang lalu. Nilainya bisa saja sama dengan kita bertahajud di luar Ramadan. Bahkan bisa menyamai ibadah-ibadah wajib. Sebab Ramadan punya keistimewaan. Kata beliau dalam sabdanya, faman tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa saja yang melaksanakan amal-amalan sunat di bulan Ramadan, sedekah sunat, sholat sunat, apapun yang sunat-sunat dia kerjakan, nilainya seperti apa? Kaman adda faridatan fi ma siwa, seperti dia melaksanakan ibadah wajib di luar Ramadan. Para ulama berusaha membandingkan berapa sih bandingannya antara sunat dan wajib. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa kalau mau ibadah sunat menyamai yang wajib, itu harus mengerjakan yang sunat sebanyak 70 kali baru menyamai ibadah wajib. Artinya begini, kalau kita mau menyamai sholat fardu 4 rakaat umpamanya, maka kita baru bisa mengerjakan yang sama sebanyak sholat sunat 4 rakaat kali 70. Jadi 280 rakaat kita kerjakan baru menyamai satu sholat yang wajib. Nah, itu bisa kita dapat hanya dengan sekali mengerjakan ibadah sunat di bulan Ramadan, khususnya qiyamul lail. Maka jangan sampai ada satu malam pun yang terlewat sama kita. Kalaupun umpamanya kebetulan kita pulang terlambat untuk berjamaah ke masjid, sayang kalau sampai kita nggak tarawih di rumah sendirian. Tetap kita laksanakan tarawih, terserah mau berapa rakaat, mau 8, mau 20, mau 36, terserah. Semakin banyak, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nanti wala yaz'al yataqarrab bin nawafil hatta uhibbu. Hambaku terus menerus dia melaksanakan yang sunat-sunat sehingga mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita mengerjakan yang wajib di bulan Ramadan, kata Nabi, paman adda fi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Kalau kita mengerjakan yang wajib di bulan Ramadan, kita sholat zuhur wajib, kita sholat asar wajib dan 5 waktu, kita keluarkan zakat kita yang wajib, maka kata Nabi, nilai-nilai ibadah yang wajib tersebut sama nilainya dengan 70 kali ibadah wajib di luar Ramadan. Dan ini nggak terbayang sama kita betapa besar fadilahnya. Nah, untuk mudah ngebayanginnya begini, adakah di antara kita yang mampu di bulan Ramadan, di luar Ramadan, sholat zuhur sebanyak 70 kali?
Kalaupun kuat mungkin waktunya nggak cukup. Zuhur sebanyak 70 kali, 4 kali 70 berapa? 280 rakaat. Kalaupun kita sanggupin, waktunya nggak cukup. Di luar Ramadan maksudnya. Nah, ini kita dapat fadilah melaksanakan wajib 70 kali, sama bisa kita dapat pada saat kita melaksanakan sholat wajib di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, maka disinilah keistimewaan bulan suci Ramadan. Semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Lailatul Qadar. Tadi sudah disinggung terjadi Lailatul Qadar. Memang banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa iltamisu fil ashr awakhir. Silahkan tungguin Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Kapan 10 malamnya? Dipersingkat lagi oleh Nabi, malam-malam ganjil. Lalu dipahami lagi oleh para ulama, khususnya malam 27 Ramadan. Namun Imam Ghazali mengatakan, kalau ingin dapat Lailatul Qadar bulan Ramadan, jangan cuma ngincer ganjil-ganjil. Bisa jadi pada malam ganjil kita berhalangan. Kenapa kamu nggak tarawih malam 22? Kan ini nggak ganjil, genap. Jadi besok tarawihnya. Nunggu malam 23, ternyata malam 23 halangan. Besok 24 nggak tarawih, akhirnya nggak pernah tarawih di malam-malam ganjil. Kata Imam Ghazali, kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, tungguin dari malam pertama Ramadan, insya Allah ada satu malam yang pasti kita ketemu Lailatul Qadar, walaupun mungkin hati kita nggak berasa. Tapi yakinlah, karena Allah sudah janjikan, dalam satu malam dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Maka dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita dari malam pertama sudah sengaja-ngaja beribadah kepada Allah agar benar-benar di antara malam tersebut terjadi Lailatul Qadar dan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saya singkat saja hadisnya. Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Hai Mu'adz bin Jabal, maukah engkau beritahukan ada cara untuk mengendalikan dirimu, ada cara untuk membuat engkau benar-benar bisa melaksanakan ibadah-ibadah tadi. Apa caranya? Kata beliau, fa akhadha bilisani. Rasulullah pegang lidahnya. Beliau megang lidahnya. Kuffa alaika hadza. Hai Mu'adz, nih jaga nih. Jaga ini, lihat. Mu'adz heran. Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bi. Apakah iya kita ini akan disiksa, akan dimintai pertanggungan jawab terhadap lisan ataupun terhadap ucapan yang kita ucapkan? Maksudnya, Mu'adz, apa iya sih mulut kita ini bisa nyelakain kita? Saking tegasnya Nabi mengatakan, sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Sakilat ka ummuka itu ungkapan dalam bahasa Arab yang artinya, walaupun tidak sebenarnya, sakilat ka ummuka ya Mu'adz itu artinya, kamu bakal jadi yatim. Hei Mu'adz, kamu bakal ditinggal mati oleh ibu kamu. Maksudnya, perhatikan nih omongan saya, kata Nabi. Kalau tidak, kamu akan menjadi yatim. Apa kata Nabi selanjutnya? Wahal yakubbun nasa ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Tidak pernah, bahkan bisa dipastikan, kata Nabi, semua orang kecelakaan manusia di akhirat nanti, hal-hal yang bisa mencelakakan manusia di akhirat nanti, tidak ada yang lain kecuali hasil ucapan lisannya. Artinya, yang paling banyak mencelakakan manusia di akhirat adalah lisannya, ucapannya. Alhamdulillah, kita sekarang zaman modern udah jarang ngomong. Jarang ngomong kita. Yang sering apa? Tangan kita yang main. Sama atau beda itu? Sama, ya. Sebab dia nggak ungkapkan dengan lisan, ungkapkan dengan tulisan. Bahkan bisa lebih banyak lagi menjangkau manusia.
Kalau omongan mungkin menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi ketika kita nge-share, ketika kita menyebarkan sesuatu, itu sekian puluh, sekian ratus, bahkan sekian ribu orang akan membaca dan mengetahui apa yang kita share. Maka tepat sekali ketika Nabi mengatakan banyak manusia yang nanti di akhirat bakal kesungkur di akhirat, bakal masuk ke dalam neraka. Sebabnya apa? Hasaidu alsinatim. Sebabnya adalah karena lidah mereka yang tidak dijaga. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah hadis yang kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gerakkan kepada kita untuk bisa melaksanakan petunjuk-petunjuk Nabi. Tadi saya katakan ada petunjuk dari Allah, maaf sedikit saya tambahkan, ada petunjuk dari Allah supaya kita dapat mudah mengerjakannya. Kata Nabi, yasirun ala man yasr, mudah bagi orang yang yang dimudahkan oleh. Apa? Kata Allah begini, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasaniyasiru lil yusra. Jadi 3 itu dikerjakan. A'ta, memberi, bersedekah, wattaqa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, membenarkan balasan terbaik pada hari akhirat. Dapatnya apa? Fasaniyasiru lil yusra. Allah akan giring, Allah akan bimbing, Allah akan mudahkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasaniyasirul usra. Barang siapa yang bakhil, pelit, wa kadzdzaba bil husna, wa amma man bakhila wastagna. Istagna artinya merasa tidak butuh kepada bimbingan Allah. Wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya dengan balasan terbaik pada hari akhirat, fasaniyasirul usra. Dia akan mendapat kesulitan dalam melaksanakan amal-amal soleh. Maka kalau di antara kita ada yang dimudahkan oleh Allah, diringankan kakinya untuk melaksanakan ibadah, bersyukur kepada Allah, ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau ada mereka yang merasa berat untuk ibadah, susah untuk mendekatkan diri kepada Allah, periksa dirinya. Barangkali ada bakhil, barangkali ada kesombongan dalam dirinya yang menganggap dirinya nggak butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa bergerak sendiri. Barangkali keimanan kepada hari akhirat belum sempurna dan belum sepenuhnya yakin ada balasan terbaik di akhirat nanti, maka ini akan mengobati dirinya ketika dia meneliti keadaan dirinya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, itulah tadi pemaparan dari Kiai Haji Ahmad Kosasi, bahwasanya beliau menyampaikan begitu banyak sekali pintu-pintu kebaikan, terutama di bulan Ramadan ini. Maka kita harus menggapai keseluruhan dari pintu kebaikan agar kita kelak mudah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga tentu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ini tentu jangan kemana-mana karena akan ada Kiai Haji Yusuf Mansur dengan tema Jaga Hati, Jaga Sikap. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا
ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Ini kita nggak boleh nih menjadikan orang lain tuh Tuhan gitu loh. Pikiran orang lain jadi Tuhan, perkataan orang jadi Tuhan, perasaan orang lain jadi Tuhan buat diri kita. Bahkan Allah sudah memberikan kita keistimewaan. Sudah berlangsung di Facebook dan di YouTube Yusuf Mansur, insya Allah dengan izin Allah, udah 6 episode tentang Adam Spirit. Nih, Adam Spirit pengen kita jadi khalifah kan? Kita yang berkuasa atas telinga kita. Jangan telinga kita yang berkuasa atas kita. Kalau diturunin lagi, telinga kita yang berkuasa atas apa yang kita dengar. Jangan yang kita dengar yang berkuasa atas telinga kita. Iya kalau baik. Ah payah loh. Terus kita percaya kita payah gitu loh. Kamu masih marah. Loh. Sebentar nih. Kamu masih marah. Dia masih sebel sama saya. Dia masih sebel sama saya. Terus lawan bicara kita juga percaya. Makanya jangan gitu loh. Pikiran kita, insya Allah dia anak baik. Iya stop aja anak baik. Stop. Tapi emang lagi bandel. Jangan. Itu hanya boleh kepada Allah saja. Ya Allah, anak saya ini anak baik. Tapi ini lagi bandel dia. Boleh sama Allah. Kakak saya itu, Masya Allah Pak Ustadz, kayaknya minta ampun. Tapi pelit. Ente loh yang membentuk dia dengan izin Allah menjadi pelit. Ucapan elo, kata-kata elo, pikiran elo. Dan selama ini itu yang menguasai ente juga. Akhirnya jadi pelit dia. Please, look, perhatikan. Ini dunia ini, tung tang, terus aja nih, pumpang, terus aja. Dan hebatnya Pak, bukan only in this earth, bukan cuma di bumi loh. Sesungguhnya seluruh area di kosmik ini saling sambung menyambung. Nggak percaya? Lo ngomong aja sama 17 orang bahwa kakak lo itu baik. Sumpah itu. Ada yang dilolosin sama Allah, kedengeran sama dia. Asal lo ikhlas. Lo mujinya tuh ikhlas. Membela kakak lo tuh ikhlas. Setelah 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan begitu. Tiba-tiba ada satu temen kakaknya ngomong gini. Gue kemarin ketemu adek lo tuh. Gue bilang sama adek lo tuh pelitnya, naudzubillah. Tapi adek lo malah ngomong, lo kakak yang paling baik. Si kakak langsung berubah gesturnya. Lihat. Hah? Bisa dimengerti? Bisa? Nah, kapan ketemu adik gue? Kapan nih? Kemarin nih. Padahal, oh jadi gitu selama ini kalau sama temen lu pelit. Tapi sama saudara lu baik. Bro ya, jalan. Assalamualaikum. Dia langsung ngambil handphone nih. Dek, ada di mana? Nah, abang ini. Iya, abang. Makan-makan yuk. Allah. Tapi lu yang bayar ya. Tetap. Kan proses. Di dalam surah Al-Furqan, saya belajar. Jangan menyerahkan ya, kepada siapapun dan apapun yang sejatinya enggak ada yang bisa dan punya pengaruh kepada Anda. Sebenarnya bahkan pikiran kita sendiri. Kata siapa kalau kita pikiran baik jadi bakal baik? Emang harus apa buat Allah? Kan saya udah berkata yang baik Pak Ustaz. Kan saya udah ngomong yang baik Pak Ustaz. Saya sudah nulis yang baik Pak Ustaz. Iya terus? Lah kata Pak Ustaz harus jadi. Enggak, lu lupa ya nulis.
dengan izin Allah. Gitu. Insya Allah. Gitu. Mudah-mudahan Allah reda. Gitu. Mudah-mudahan Allah berkenan. Gitu. Lupa nyambungin kepada Allah. Karena itu tema besar, salah satu tema besar dakwah kita kan, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Lihat ayat 3. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Jangan serahkan nasib kalian semua. Jangan menyembah, jangan berharap, jangan meminta kepada yang sebenarnya mereka sendiri tidak sanggup berkuasa atas diri mereka sendiri. Maka ketika saya menulis dengan izin Allah buku membangun kepercayaan diri, membangun keyakinan diri. Di situ saya tulis, saya Yusuf Mansur tidak menggagalkan perkataan. If you think you can, you can. If you think you have, you have. If you think you rich, you rich. Saya tidak membatalkan, saya bilang. Saya Yusuf Mansur datang membawa Islam, hanya nambahin. Kul, katakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insyaallah ji, if you think, gitu doang. Enggak, saya enggak membatalkan. If you talk, itu ya. If you talk, you wanna go to somewhere, you will go there. Okay, fine, talk. Omong deh. Tapi jangan lupa sertakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, kata si suami kepada istri, bicara kemungkinan. Insyaallah akhir tahun ini kita akan sama-sama ke tanah suci. Insyaallah. Mas yakin banget. Terus istri bilang, ya kalau Mas yakin, bismillah nih. Tapi gimana? Udah, jangan ngomong tapi, kata si Ustaz. Nggak ada tapi itu. Oke lah, masalahnya jangan. Ya cuman itu juga jangan. Jadi gimana? Ya titik aja. Latihan loh, itu harus latihan. Tiap sore ente ngomong begitu sama suami, tiap sore ente ngomong gitu sama istri, tiap sore sama kakak, tiap sore sama adik, tiap pagi, tiap siang, dan tawarin ke teman-teman yang lain. Mau ikut nggak lo? Coba nengok ke sebelahnya, masing-masing nengok ke sebelahnya. Bilang sama dia, saya, ayo bilang, ngomong. Ikutin. Sambil tepak pundaknya. Saya, ngomongnya gantian. Satu-satu. Ayo. Saya, insya Allah, akhir tahun 2018, mau ke tanah suci. Mau ikut nggak lo? Ayo balas. Sama dong. Tak gue yang bayarin dah. Ente ngomong lagi. Beneran loh. Ini belum puasa. Dosa loh. Balas lagi. Siapa yang takut? Beneran. Insya Allah. Ayo angkat tangan. Ya Allah, ini ucapan, ini tepokan, mudah-mudahan jadi beneran. Dan doa yang jadi beneran, jangan yang tadi ditepok. Enggak dong. Berarti kan ente bener-bener jadi yang dibayarin dong. Lucu amat. Ayo angkat lagi tangan yang satu tadi. Ralat. Sambil nengok ke sebelahnya. Gue yang bayarin lo. Asik nggak? Keren. Pok, kerjaan saya ada sama istri dari tahun 99. Gini aja. Begini aja.
Ini ada saksi nih yang tadi naik ke atas tuh, salah satu ustazah di Kampung Ketapang. Bagaimana dengan izin Allah, miskinnya, kurangnya, nggak memenuhi syarat lah, nggak ada syarat Pak. Belum lagi bicara minus, tapi kami nggak bicara itu. Sambil jalan subuh, nanti ini tanah ini, nanti ini tanah ini, nanti rumah Ki Ajun, nanti rumah Iwan, nanti rumah Bayong, bertahun-tahun. Asli Pak. Rumah orang kaya, Haji Wani Emas, itu rumah orang kaya itu. Paling kaya, sampai sekarang paling kaya. Saya ke wartel waktu itu, kan depan rumah dia. Izin Allah lah ceritain, mudah-mudahan ini bukan apa gitu ya. Lihat rumah. Ngomongannya apa coba? Jiwani. Kalau ada tanah kosong nanti kasih saya beli. Dan saya nggak ngomong gitu loh, Jiwani, walaupun saya ini miskin ya, tapi insya Allah nih, enggak, langsung strike aja, bet. Jiwani, insya Allah nih, tanah-tanah kosong Jiwani, kasih saya beli. Ya, attraction itu tidak mengundang distraction. Extraction akan mengundang extraction another extraction. Nah, maka Jiwani ngelihat muka saya meyakinkan, dia bilang, iya Jam, muka lu potongan orang kaya. Sampai rumah gua ngaca, bener juga gua orang kaya. Iya. Dan enggak lama Jiwani datang, pakai aja Jam. Subhanallah. Tanah dia samping rumah saya, rumah istri gitu ya, rumahnya Solati itu tanahnya. Di situ tuh kemudian dulu bermula majelis duha. Saya siarkan kepercayaan saya siarkan bahwa Bapak Ibu selamat datang di tanah yang insya Allah akan jadi milik kita bersama. Cakep. Dan sampai hari ini Pak belum kebeli. Proses. Emangnya harus yang kita pengenin, harus kita capek gitu? Enggak juga Pak. Jangan juga dibudakin apa yang kita pengen harus. Enggak ada keharusan. Yang keharusan itulah membunuh ketidakmungkinan itu. Jangan jadi penyakit juga, mesti kudu wajib. Nah, santai aja bro. Tapi kan Haji Wani tidak memberikan tanah yang itu. Tanah yang lain kan yang dibeli. Dungdang di tikungan yang ke rumah saya lah. 400 meter itu. Dan itu pun belum dibayar. Apa terus proses kok. Ya, pemirsa Cahayati Indonesia, Kiai Haji Yusuf Mansur masih akan melanjutkan tausiahnya. Jangan kemana-mana, tetap di iNews Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. Nah ini yang nanti dibaca pelan-pelan. Ayo gitu, dilihat lagi. Terus sampai kita manggut-manggut gitu. Oh, Masya Allah. Ya Allah. Iya. Luar biasa. Terus kita lihat lagi tuh. Dan sesungguhnya Quran ini semua ayatnya itu Masya Allah. Apalagi kisah-kisahnya. Aduh. Coba. Kurang apa nggak bakal selamatnya Nabi Yunus? Kurang apa coba? Malam di tengah laut, oke? Dilempar. Hah? Laut bos. Bukan kita kejebur di empang aja udah ngap-ngapan nih. Laut. Kurang apa? Nggak ada syarat Yunus buat selamat, nggak ada syarat. Kalau Yunus ketika dilempar dia pakai pelampung mungkin selamat. Yunus ketika dilempar punya tabung gas, oksigen, bisa jadi dia selamat. Yunus ketika dilempar sempat ngirim sinyal, cung. Diketahui oleh tim SAR, mungkin dia selamat. Yunus ketika kemudian dilempar ke lautan misalkan, tapi kakinya nyangkut, kesangkut di perahu, mungkin ini nggak ada loh Pak. Tenggelam, betul-betul tenggelam di dalam kegelapan yang berganda. Why? Kenapa? Yunus tetap selamat. Quran saya sampai pelototin. Ya Allah, bisakah saya menjadi Yunus kecil? Saya lagi ada di lautan utang ini. Dan berganda-ganda ya Allah. Gitu. Dan gak seru. Di sini kan ada beberapa orang yang pengen ketemu saya. Udah cukup. Saya ceramah buat ente yang pada datang hari ini pengen ketemu saya. Udah cukup, ini cukup. Jangan jadikan saya Tuhan. Nanti lu kecewa sama gua. Udah datang-datang, ya tambah kecewa lagi. Buat apa lu ngaji 2,5 jam? Ya saya ngaji buat sahabat-sahabat saya yang hari ini datang yang saya belum kenal orangnya. Tapi saya lihat di DM, di Instagram. Saya jauh nih Tat dari Lampung. Terus emang gue mesti nemuin gitu? Songong banget nih si Ustadz. Bukan, open your eyes. Sekarang waktunya Anda kemudian implementasikan ini. Oke Ustadz, cukup. Saya mengerti sudah. Asik. Kan gak lucu bos, pikiran ente ke Yusuf Mansur terus. Kecewa. Yang begitu manusia mah. Masuk, Waalaikumsalam. Menjaprinya japri Allah aja lah. Habis johor japri. Turun di bawah japri.
Ini japri nih habis johor. Ya kan, yang tadi subuh kan. Kecuali ente start hari ini. Nah, ente start, ingetin lagi Allah di bawah. Sambil pakai sepatu, ya Allah, jangan sampai enggak tuh. Tadi siang saya habis sholat johor kan cerita tuh. Nah, naik mobil, naik angkot, naik busway, naik kereta, ingetin Allah. Jangan orang terus ping, ping, ping. Dibaca enggak ngeselin nih ya. Ente yang ngeselin diri ente sendiri, bukan orang yang ente tuju. Baik, kembali kepada apa menjadi tema kita pada hari ini. Saya tadi mencontohkan kan, saya kemudian kayak minta sama ente, iya, tapi minta ente ikut berjuang. Seberapa recehannya gitu loh. Oh kalau gitu masih boleh, Tat? Boleh. Jadi sama istri boleh? Boleh. Sama kakak? Boleh. Sama tetangga? Boleh. Tapi bagaimana cara ngomongnya? Assalamualaikum tetangga. Waalaikumsalam. Ini kan payah nih ya, jalanan kita kecilnya. Ganti kalimatnya. Tangga, pengen gak punya jalanan agak gede? Gitu. Beda kan? Beda. Punggung sakit nih. Terus kita yang ngomong sama temen. Namanya temen ya kan. Masya Allah. Gimana caranya ya supaya punggungannya enak? Beda gak tuh? Beda kan? Waduh, ini punggungannya ini sakit banget. Beda gak? Beda. Ini cara ngomong nih. Nah, saya bilang di ujung kita tausiah ini, saya belajar yang gini-gini dari Quran itu. Nabi Yunus tidak memenuhi syarat. Nabi Ibrahim coba minta bantuan sama siapa dia? Hah? Ketika dimasukkan ke dalam api besar yang dipanaskan berhari-hari. Mau ngomong sama siapa dia? Tapi di situ dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia masuk. Ya, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, Kiai Haji Yusuf Mansur masih akan melanjutkan tausiahnya. Jangan kemana-mana, tetap di iNews Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan nanti perjalanan Anda menikmati ayat 1 sampai 36, 1 sampai 36, 1 sampai 36 membuahkan hasil. Oh, gede gitu perasaan. Terus ente bikin itunya, bikin tabel, set, set, set. Ini Zakaria, ini Maryam, ini Isa. Yeah. Ini kemungkinannya, ini masih ada suami, masih ada istri. Ini perempuan doang, nggak ada suaminya. Terus Isa masih kecil. Tambahin lagi sini satu, di kisah Ali Imran ada Adam. Adam malah nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Ini masih dua. Ini satu, ini nggak ada. Oh, kan tingkat kesulitan beda-beda. Karena tingkat kesulitan beda-beda, Allah sodorin. Kan ada yang udah punya ijazah, nggak punya kerjaan tapi udah punya ijazah. Ada orang nggak punya kerjaan dan tidak punya ijazah. Ada orang yang nggak punya kerjaan, nggak punya ijazah, nggak punya ongkos, dan nggak punya juga kemampuan, nggak punya masih. Nah, nol banget tuh Adam. Adam nol banget loh. Tapi jadi Adam. Kita diajarin penciptaannya. Ya, kita diajarin penciptaannya Isa. Nanti di ayat yang lain Allah mengatakan, Adam bagiku kata Allah, ya so-so seperti aku nyiptain Isa kata Allah. Bahkan kamu harus tahu kata Allah, aku nyiptain Adam min turabin, dari tanah. Alhamdulillahirrabbilalamin, itulah pemaparan dari Kiai Haji Yusuf Mansur
Beliau mengatakan bahwasanya dengan menjaga hati dan menjaga sikap, terutama harus berprasangka baik dan menanamkannya di dalam pikiran, hati, dan perbuatan sehari-hari. Baik, pemirsa, dan kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Kosasih dan juga Kiai Haji Yusuf Mansur yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Tentunya jangan lupa juga untuk memfollow akun sosial media kami di Twitter @chi_inews dan juga di Instagram @cahayahati_inews. Akhirnya saya Diki Sanjaya mewakili kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Cahaya Hati Indonesia selanjutnya. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجهم وآلهم وذرياتهم وأصحابهم وأمتهم أجمعين وجميع ملائكة الله المقربين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وجميع أئمة ورؤساء المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اغفر لنا يا الله يا غفار يا غفور ويا أرحم الراحمين ارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وحبك وشكرك أعنا يا مولانا يا قدير على كل شيء يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واستر عيوبنا وارفع درجاتنا وحول أحوالنا إلى أحسن الحال حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس الذي لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم والرزق وبركة في حياتنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد
وزيادة في العلم والرزق وبركة في حياتنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك يا كريم مغفرتك ورحمتك وجنتك يا الله يا واسع المغفرة. اللهم اجعلنا من المسلمين المؤمنين المتقين الخاشعين الصابرين الشاكرين القانتين المحسنين المصلحين المفلحين المهتدين ومن الراحمين ومن التائبين المستغفرين المحافظين الحافظين الكريم. اللهم اجعلنا من المكرمين. اللهم اجعلنا من أهلك يا الله. اللهم اجعلنا من أهل العلم خصوصا في علوم القرآن والأحاديث. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا يا الله من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين.